Eh? Oh. Oh ya. Sampai jam 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sesuai apa yang diamanatkan oleh Pak Kasih Penyuluh, saya kebagian materi terkait dengan memilih konten apa Pak? Moderasi melalui media sosial. Ya. Nah, apa yang dimaksud oleh Pak Nur itu? Memilih konten moderasi. Konten moderasi itu ya. Ya nggak apa-apa. Intinya bahwa kita mau tidak mau saat ini, karena dunia saat ini sudah berkembang dan kita tidak bisa menghindar dari perkembangan kemajuan teknologi yang sekarang ini cepat sekali untuk berubah. Dan saat ini dibuktikan dengan adanya wabah COVID-19 ini, mau tidak mau panjenengan harus mampu, harus dapat, harus bisa menggunakan HP itu sebagai media untuk tidak hanya komunikasi, tapi untuk seluruh kegiatan, termasuk diantaranya adalah kegiatan penyuluhan. Yang ini adalah merupakan amanat panjenengan, karena panjenengan sudah mendapatkan SK dan tidak setiap orang yang kemarin itu masuk dalam daftar itu di SK-kan, tapi yang terpilih adalah panjenengan semua. Itulah pilihan yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat panjenengan. Maka tentu panjenengan syukuri Allah sudah menentukan sesuatu yang baik untuk panjenengan, karena SK ini ternyata jatuh di pundak panjenengan ya. Jadi ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap panjenengan semua ini, panjenengan harus mensyukuri. Artinya apa? Harus melaksanakan tugas itu sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok panjenengan sebagai seorang penyuluh non PNS. Walaupun honornya itu mungkin untuk beli bensin ya, untuk beli pulsa, apalagi saat ini ya, ini saya nggak tahu, mungkin nggak cukup mungkin ya, untuk beli kuota nggak cukup. Kalau sekarang kuota ya, kalau kemarin bensin, sekarang kuota nggak cukup ya kan, nggak cukup sekarang. Apalagi saya nggak tahu nanti Pak Nur ini akan mengusahakan yang berapa, 4 bulan ya Pak Nur, 4 bulan ini sudah ada belum ya. Jadi kebetulan di sini ada perencana Pak, jadi nanti biar perencananya yang jawab itu. Di sini ada perencanaan, jadi saya nggak khawatir. Saya sudah bilang sama Pak Nur, saya sudah bilang sama perencana, pokoknya nanti saya pensiun ini jangan sampai penyuluh ini tidak dibayar. Jadi saya itu tidak meninggalkan sesuatu yang mestinya menjadi tanggung jawab saya, begitu. Jadi saya nanti kan November pensiun Pak. Saya khawatir kalau November Desember jenengan nggak dibayar, karena saya sudah tidak ada.
Saya tidak ingin itu, makanya saya bawa itu perencana ke sini. Itu saya bawa di sini nanti supaya menjawab dengan jelas. Terakhir sebelum ditutup nanti Pak Nur kasih waktu, ya kasih waktu untuk berbicara meyakinkan bahwa ya bahwa untuk honor penyuluh non PNS ini pemerintah akan tetap membayar sesuai dengan janjinya. Itu. Jadi jenengan untuk melaksanakan tugas ini yang mantap gitu loh. Nah, mantap. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, maraknya konten dan muatan dakwah yang banyak menyimpang dari mainstream masyarakat Indonesia dengan segala kultur masyarakatnya di berbagai media dan situs online harus menjadi perhatian. Perhatian tidak hanya perhatian serius, ya. Semua pihak. Ini semua pihak, semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah paling atas sampai masyarakat akar rumput. Ini harus termasuk panjenengan, karena jenengan nanti sebagai pengguna juga. Pemerintah sudah berupaya membersihkan jagat internet dan media sosial di Indonesia dari informasi yang hoak, yang bohong, yang fitnah, yang memang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Memang tidak mudah. Namun demikian, pemerintah masih yakin berupaya pembersihan itu akan membuahkan hasil. Salah satunya dimulai dari membersihkan situs non pers yang mengklaim sebagai media massa. Bukan pers, tapi dia mengklaim konten itu menyatakan sebagai media massa. Ya banyak kan orang mengatakan atas nama masyarakat, atas nama umat, atas nama apa dan sebagainya, itu kan sering. Ya umat yang mana? Kan begitu. Masyarakat yang mana? Ini seperti itu, kadang-kadang kan kita sering membaca konten-konten semacam itu. Ya. Secara kelembagaan media massa Islam dituntut untuk semakin memperkuat dirinya karena beberapa alasan. Jadi kita sebagai yang termasuk juga jenengan itu yang mengisi media-media Islam harus memperkuat panjenengan dengan berkembangnya seperti itu. Yang pertama apa alasannya? Alasannya adalah kencangnya gelombang Islamfobia yang menjadikan media sebagai agen propaganda. Jika media Islam tidak kuat, maka citra Islam semakin memburuk dan akhirnya perang informasi dimenangkan oleh mereka-mereka itu. Kalau kita tidak mau mengisi konten-konten itu, siapa lagi? Ya panjenengan itu. Kalau tidak, ya mereka yang menang. Kalau mereka yang menang, tentu saja Islam namanya semakin tidak baik di mata umat, di mata internasional. Ya. Kedua, alasannya apa? Tuntutan keberimbangan informasi. Kita dituntut informasi itu harus berimbang. Yang jenengan yang ngisi, siapa lagi? Jadi kehadiran media Islam sebenarnya mengemban misi penting, yaitu membangun peradaban dunia yang lebih baik. Siapa? Ya panjenengan. Jenengan itu corong tadi kata Pak Nur. Ya. Tetapi pada jangka pendek media Islam ini memiliki tugas untuk membangun keberimbangan informasi agar publik
tidak terbodohi, tidak terbohongi oleh konten-konten yang hanya sepihak, khususnya terkait isu-isu keagamaan. Alasan yang ketiga, ada tuntutan bahwa media Islam pun diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Indonesia. Jadi demokrasi bebas berbicara, tapi berkualitas pembicaraannya, tidak bodohi, tidak menfitnah, tidak bohong, gitu. Jadi berimbang informasi ini. Jadi sana menginformasikan silahkan, karena ini demokrasi, ya tak? Bebas berbicara di Indonesia. Tapi panjenengan harus mau mengisi ya, sesuatu yang tidak hanya propaganda, tapi propaganda yang baik. Ini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang perlu diketahui, kegiatan keagamaan di dunia maya marak dilakukan umat muslim di Indonesia. Bahkan mereka mempelajari Islam di internet yang menyediakan materi yang melimpah, materi apa saja ada di sana. Mau cari apa saja di sana ada. Terbuka lebar, melimpah betul. Bebas memilih materi yang mereka sukai dan mendengarkan tausiah dari ustadz atau ustadzah, kiai, idola mereka, bebas. Kalau di YouTube kan begitu kan, bebas memilih. Dan ada kecenderungan mereka menjadikan media sosial sebagai sumber agama alternatif. Maka kita ya harus masuk di sana, kan begitu. Kita harus masuk di sana. Kemarin ada mengatakan nggak pede Pak, gitu. Kan nggak pede, katanya begitu. Ya mereka aja pede, nggak bisa baca Quran pede dia kok. Baca Qurannya ngalor ngidul pede saja. Mengapa panjenengan yang justru mendapat SK nggak pede? Pede gitu loh. Mereka itu nggak bisa baca Quran kadang-kadang, menjelaskannya tidak cetok. Ya kan? Ada di YouTube itu kan baca Qurannya tidak jelas. Itu pede. Mengapa panjenengan tidak pede? Kan begitu. Jadi ini adalah digunakan oleh umat sebagai sumber agama alternatif ya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, adanya temuan penelitian yang menyebutkan bahwa 19,4% aparatur sipil negara terpapar radikalisme. Ini penelitian. 19,4% ASN terpapar radikalisme dan intoleran. Ya, tentu ini akan menjadi alarm, akan menjadi bom bagi kementerian lembaga, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama. Maka ini harus serius. Termasuk kami melakukan pembinaan ini adalah juga bisa jadi di antara penyuluh PNS, penyuluh non PNS masuk di dalam yang diteliti ini. Kan begitu permasalahannya. Maka harus serius melakukan pembinaan terhadap apalagi penyuluh. Jangan sampai penyuluh justru menyuarakan radikalisme, menyuarakan intoleran. Ini adalah berarti sama saja orang di dalam pemerintah tapi justru musuhi pemerintah. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu mengetahui sejarah perkembangan media sosial.
walaupun mungkin tidak begitu penting, tapi paling tidak kita tahu lah kalau kita akan milih konten yang pas. Kita paling tidak tahu. Jadi penggunaan media sosial beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat meningkat. Sangat meningkat. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Sekarang ini kan macam-macam ya konten itu. Ya. Itu kan macam-macam sekarang muncul. Ini kan termasuk adalah pengembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ternyata sangat-sangat cepat sekali, yang sebagaimana tadi saya katakan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pada tahun 2016 jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 129,2 juta atau sekitar 97,4%. 97,4% dari keseluruhan pengguna internet di Indonesia. Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga mencatat pelajar adalah pengguna dengan penetrasi tinggi. Jadi pelajar itu 69 sendiri dari 97 ini, pelajar ini 69 dari pengguna. Artinya pelajar paling banyak. Pada tahun 2014 data termutakhir menunjukkan pengguna internet dunia diperkirakan sudah melampaui 2,2 miliar atau sekitar 30% dari total populasi dunia. Kemudian untuk pengguna Facebook pada tahun 2012 baru mencapai 1 miliar dan pada tahun 2014 sudah mencapai 1,2 miliar pengguna. Sedangkan YouTube pada tahun 2013 rata-rata memiliki lebih dari 850 juta pengguna setiap bulannya. Ini sejarah singkat lah begitu. Sejarah singkat. Kita tidak perlu mengetahui lebih jauh. Jadi kalau nanti ingin lebih jauh, ya tentu di sini mungkin ada nanti banyak sudah kami sampaikan. Namun demikian yang perlu kami sampaikan sedikit itu untuk supaya penjenengan lebih mempelajari lagi. Maka jangan sampai ketinggalan sebagai seorang penyuluh. Artinya panjenengan semua kalau melihat semacam itu, ya jenengan jangan katrok kan begitu. Jangan katrok sampai tidak tahu, bahkan tidak bisa. Karena itu tuntutan. Itulah gambaran sepintas. Ya. Lalu cara memilih konten berkualitas dan menarik itu bagaimana? Memilih konten menjadi penting karena strategi memposting informasi dengan cara merencanakan, membuat dan memposting konten yang mampu menarik sosialita yang tepat sasaran, kemudian mendorong untuk melakukan progres, baik komen itu positif ataupun komen itu negatif. Jadi memilih konten itu memang penting. Karena kita akan komen seperti apa, ini tepatnya di mana, direncanakan, dibuat, ini tentu tepat sasaran. Jangan asal, kan begitu. Nah,
Maka oleh karena itu perlu prinsip dan etika bermedia sosial dalam Islam. Perlu ada etika, ada prinsip bermedia sosial dalam Islam. Bagaimana? Yang pertama, dalam menggunakan medsos itu benar-benar harus berniat lillahi ta'ala dan berusaha untuk menggapai ridha Allah agar yang kita lakukan mendapatkan pahala. Jadi pertama, panjenengan sebagai seorang penyuluh tidak asal komen, tidak asal pasang status, tidak asal kita menyampaikan informasi, tapi panjenengan punya niat. Nah, jadi panjenengan itu pasang status, ya mohon maaf kemarin sempat tak singgung, ini tertawa, foto lalu sebagai status itu kan bisa jadi ria, pamer kan. Foto apa? Foto bersepeda. Nah, kan mungkin sebenarnya manfaatnya apa sebagai seorang penyuluh? Kalau Pak siapa, Pak Ujang Syiabuddin mungkin foto kori, tapi niatnya ini adalah untuk apa? Memberikan pelajaran supaya orang sregep baca Al-Quran. Beda niatnya, kan begitu, dengan pasang foto status sepeda tadi. Tapi juga bisa niat baik supaya orang sregep bersepeda untuk sehat badan, menjaga imun. Makanya niat itu penting, gitu. Niat itu penting dalam menggunakan medsos. Berniatlah lillahi ta'ala dan berusaha untuk menggapai ridho Allah agar yang kita lakukan mendapat pahala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, panjenengan bisa nulis, mungkin menulis di dalam media sosial dengan melalui media konten yang pas, yang tepat, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Menulis adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, karena itu akan dibaca orang. Jenengan nulis itu adalah amanah, itu nggak main-main, itu jenengan penyuluh gitu. Nanti akan tulisan panjenengan dibaca orang, akhirnya diikuti orang, itu harus panjenengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ditakon, kowe nulis apa? Sing kok tulis apa? Kanggone apa? Ternyata banyak orang yang kesasar karena tulisan panjenengan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menulis menjadi penyebab kita yang menghantarkan kita ke api neraka. Ini. Jadi itulah harus panjenengan tentukan, memilih untuk menulis yang tepat, yang pas. Karena panjenengan punya misi. Tadi yang disampaikan Pak Nur, panjenengan itu punya misi. Dakwah panjenengan itu. Maka jangan asal. Yang ketiga, selalu panjenengan bertindak, berlaku, menulis atau berbicara apapun di media sosial itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menulis, ketika berbicara atau pasang status, mengupload, mendownload serta men-share apapun di media massa. Jenengan merasa tidak seenaknya sendiri gitu loh, dari orang lain langsung tidak dilihat dulu, tidak dibaca, langsung share. Sepertinya tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Itu kan urusan orang lain. Padahal panjenengan ikut, padahal tulisan itu menyasarkan orang lain.
Padahal tulisan itu membuat orang menjadi sengsara dan seterusnya dan seterusnya. Maka hal semacam ini juga harus betul-betul panjenengan perhatikan. Selanjutnya yang keempat, menyebarkan hal yang bermanfaat dan mempunyai tujuan baik berupa ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentu saja nasihat-nasihat yang mulia, nasihat yang baik. Jadi menyebarkan hal-hal yang memang betul-betul bermanfaat bagi umat, ya, mempunyai tujuan yang baik, yang manfaat bagi umat, baik itu berupa ilmu pengetahuan atau kita mengajak, ya, amar ma'ruf, atau melarang yang mungkar, ataupun nasihat-nasihat apapun, itu benar-benar mempunyai tujuan yang mulia, tujuan yang baik demi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, tidak asal share, gitu ya. Kelima, jadilah panjenengan semua seperti lebah. Sudah dicontohkan oleh Allah. Contohlah lebah, disebut dalam Al-Quran, hanya mengambil yang baik. Lebah itu mengambil yang baik, bunga yang bagus diambil sarinya. Bunga itu dipandang mata kan menarik kan, yang bagus. Tapi itu saja masih diambil yang bagus, sarinya bunga diambil yang baik, dan tidak memberi kecuali yang baik. Apa yang diambil yang baik dan yang dikeluarkan juga baik, manfaat apa Pak? Madu, itu manfaat. Jadi orang juga elek ngetokke yo elek, malah saya elek, yang bahkan begitu. Tidak seperti itu. Jadilah seperti lebah, ya. Di antara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media sosial, di antara takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media sosial adalah menyebarkan ayat Al-Qur'an. Kan begitu. Menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi dengan syarahnya, Al-Quran dengan tafsirnya. Tapi panjenengan tetap harus punya rujukan yang jelas, tidak ditafsirkan sendiri, tidak disarai sendiri, yang jenengan tidak tahu sumbernya. Ini juga akan menyesatkan, kan begitu. Jenengan sebagai seorang penyuluh tentu harus merujuk. Rujukan itu bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu. Jadi ya kayak kalau pada waktu panjenengan mempertanggungjawabkan skripsi atau mempertanggungjawabkan tesis, itu kan ada rujukan jelas. Ditanya, jenengan nulis kan gitu. Karena itu akan diuji, jenengan akhirnya ditunjukkan. Lah ini tidak hanya diuji. Yang nguji adalah khalayak dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena akan dikonsumsi oleh umat, oleh masyarakat. Maka sebenarnya akan lebih berat daripada skripsi atau tesis nulis di medsos itu, gitu loh. Jadi ini nggak main-main, gitu. Keenam, jangan menulis status yang tidak bermanfaat seperti ya tadi saya katakan. Makan siang keluar rumah, itu kan hanya membuang waktu, membuang energi, dan juga membuang waktu pembaca, kan gitu. Orang manfaat. Maka jangan sampai apa yang jenengan tampilkan di situ logo, ya, jangan sampai yang ditampilkan itu logo.
betul-betul panjenengan nulis menyampaikan sesuatu itu betul-betul manfaat bagi kepentingan kebaikan. Maka niat tadi ya, niat itu penting banget. Lalu selanjutnya adalah ketujuh, jangan jadikan medsos sebagai pembunuh keikhlasan dan jauhi riya, seperti memosting kegiatan ibadah umpamanya, tapi hanya sekedar untuk pamer. Maka niat itu penting. Kegiatan ibadah tapi pamer itu jangan, akan menjadikan kita menjadi tidak ikhlas, akan menjadikan kita itu riya, pamer. Padahal panjenengan awalnya sudah ikhlas betul panjenengan itu, tapi dengan memposting itu terus akhirnya diangkat toh, dikomentari dengan wah dan sebagainya, akhirnya jadi gak ikhlas dan bahkan niatnya berubah jadi riya. Ini kan namanya membunuh keikhlasan dan membunuh ya keikhlasan itu. Keridhaan kita akan jadi hilang karena jadi riya. Itu memposting yang seperti itu, walaupun sebenarnya postingan itu baik, tapi jangan jadi merubah yang baik menjadi riya, menjadi pamer, menjadi tidak ridho, menghilangkan niat panjenengan yang awal. Kedelapan, mengecek kebenaran berita sebelum menyebarkan. Sebelum menge-share, dicek berita bohong atau hukum syariat yang belum pasti. Jangan menyebar setiap berita yang didapat. Saya pribadi kadang-kadang mendapatkan, khususnya di masa COVID ini, kaitannya dengan kesehatan. Saya tanyakan dulu pada dokter-dokter yang saya kenal, termasuk umpamanya kalau di Kanwil adalah Pak Dokter Tejo. Tapi tidak cukup hanya Pak Dokter Tejo. Dokter kenalan saya pada waktu menjadi petugas haji, saya minta penjelasannya benar atau tidak. Dokter yang kebetulan tetangga, jadi tidak hanya 1-2 dokter. Kenalan saya yang beberapa dokter saya kirim. Artinya jadi mengecek kebenaran berita yang akan disebarkan kembali. Ini penting. Jadi jangan begitu menerima berita langsung share lagi, teruskan. Kan begitu. Padahal tidak tahu. Ya. Nanti panjenengan ikut bertanggung jawab. Kesembilan, memilih siapa yang kita ikuti dan hati-hati karena hal tersebut adalah tanggung jawab. Menjadi follower teman atau anggota grup dari sebuah kebatilan adalah haram. Maka panjenengan memilih yang jenengan ikuti, atau memilih kelompok di dalam konten itu sendiri, itu jenengan juga harus hati-hati, jangan asal karena panjenengan juga ikut bertanggung jawab. Selanjutnya ke-10, hendaknya menerapkan kaidah dalam ilmu hadis tentang majhul. Tidak diketahui siapa yang disebut majhul, bagaimana berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui. Jadi panjenengan artinya harus hati-hati, harus jelas yang diikuti, yang didapat itu sebenarnya siapa sih? Itu apa sih? Kan gitu. Jadi harus cetok. Saya itu berinteraksi dengan siapa sih? Kan gitu. Jadi harus jelas. Jadi kaidah majhul itu diterapkan dalam hal ini. Ke-11,
Barang siapa yang pernah menyebarkan kebatilan kemudian dia bertaubat, maka ia wajib menjelaskan kesalahan dan kebatilan yang disebarkan. Jadi umpamanya jenengan meng-share sesuatu yang tidak baik, jenengan terus tobat. Wis aku saiki wis kapok, wis ora nyebarkan. Apa yang pernah panjenengan sebarkan yang tidak baik tadi, jenengan jelaskan di halayak. Nek saya pernah menyebarkan itu tidak benar, saya mohon maaf. Itu dikatakan kalau di forum gini, berarti di forum itu panjenengan jelaskan. Karena itu di konten itu ya konten itu panjenengan jelaskan bahwa panjenengan itu pernah menyebarkan yang tidak baik, membuat orang-orang menjadi kesasar, ya, membuat orang-orang menjadi melakukan apa yang mestinya tidak dilakukan menjadi dilakukan karena share panjenengan. Nah, ini diantaranya. Lalu selanjutnya yang nomor 12 setengah satu. Jangan sekali-kali mencuri status. Sering kita dengar kan, menggunakan nama orang lain. Bahkan tidak hanya itu yang dicuri. Mencuri apa? Mencuri nomor HP dalam arti untuk nomor HP-nya seseorang di atas namakan dia. Sekarang kan bisa dengan teknologi itu, termasuk Facebook, ya tak? Facebooknya orang lain dipakai tapi untuk kejahatan. Jangan, itu namanya mencuri, ya kan? Jangan sekali-kali mencuri status orang lain dan mengambil keuntungan dari sesuatu yang bukan milik kita. Katakan menggunakan statusnya orang lain, walaupun itu juga untuk kebaikan, tapi kan jadi mencuri miliknya orang lain supaya kita cepat untuk tulisan kita cepat, tapi menggunakan miliknya orang yang sudah terkenal, kan begitu. Menggunakan orang yang sudah terkenal, itu tulisan kita sebenarnya. Itu kan sebenarnya baik, dalam hal tertentu sebenarnya baik, tapi karena mencuri itu jadi tidak baik. Maka jangan sekali-kali mencuri status orang lain dan mengambil keuntungan. Tadi kan mengambil keuntungan supaya cepat kita dikenal tulisannya, tapi padahal miliknya orang lain yang digunakan. Kita harus menyebutkan pemilik status tersebut seandainya kita menggunakan miliknya orang lain untuk tulisan kita sebut. Ini adalah ya yang saya gunakan Facebooknya ini, umpamanya begitu, atau Twitternya ini, atau seperti apalah, pokoknya harus disebut. Ya. Ini adalah sesuatu yang tentunya harus kita ketahui karena ini adalah merupakan etika sebagai orang Islam, apalagi penuh. Dan perlu diketahui silaturahmi melalui media sosial ini jangan sampai menghilangkan silaturahim yang sesungguhnya. Ya memang saat ini memang silaturahim ya seperti itu. Karena apa? Apalagi saat ini karena pandemi, kita silaturahimnya ya pakai online kan begitu. Tapi pahala yang sebenarnya silaturahim ada di pertemuan fisik, bukan di dunia maya. Ini masih ada yang memahami seperti itu. Jadi ya bagaimanapun akan beda ketemu fisik dengan hanya medsos. Karena bisa jadi kita tidak kenal sama sekali. Akhirnya ada yang akhirnya terapusi, ya kan begitu, terbohongi. Kan banyak kenalan, ya banyak kalau kita baca berita, ya kan, karena perkenalan
kenalan akhirnya jadi pernikahan, tidak tahu ternyata kan kemarin ada itu akhirnya ngapusi kan ya, ngapusi terus jual beli juga, bahkan itu orang-orang terkenal itu ya, terapusi, bahkan pemerintah aja, pemerintah Jember kan terapusi. Ada enggak berita itu, dengar enggak panjenengan akan mendapatkan bantuan sekian miliar, pemerintah daerah loh itu, bupati loh, enggak main-main, yang akan bantu itu sekian miliar untuk Palang Merah Indonesia dibantukan. Dia bilang sudah resmi disiapkan oleh pemerintah daerah Jember, bupati disiapkan betul itu. Ternyata ngapusi Pak, sampai sekarang Pak, sampai sekarang itu enggak muncul. Ini kan silaturahimnya pakai media sosial. Jadi dia sudah percaya, tapi ternyata itu ngapusi. Maka bagaimanapun yang baik adalah pertemuan fisik. Ini karena contoh-contoh semacam itu betul-betul terjadi, betul-betul terjadi. Lalu selanjutnya ini terakhir ya, jangan terburu-buru menyalahkan pendapat orang lain, atau bahkan mungkin panjenengan komentari sesuatu yang belum paham maksud penulisnya atau maksud pembicaraannya, maka tetap kita menjaga husnudon. Jadi jangan mudah untuk mengomentari, untuk menilai yang panjenengan sendiri belum paham. Kita harus tetap berhusnudon. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang ke-14, berhati-hatilah memilih kata, memilih kalimat ya. Memilih kata, memilih kalimat yang tepat, karena banyak orang terjerumus karena hanya kata-kata dan hanya kalimat. Ini kayaknya sepele, orang akhirnya jadi tersinggung, terus diajukan ke pengadilan. Banyak kan seperti itu, kita dengar semacam itu kan hanya pilihan kata-kata, pilihan kalimat yang tepat. Maka selalu menggunakan kata-kata yang baik, yang lembut, yang sopan, ya kan begitu. Walaupun berhadapan dengan orang yang tidak sependapat, atau orang yang bahkan orang yang kita benci pun, kita harus memilih kata-kata, memilih kalimat yang baik walaupun dengan orang yang dibenci. Inilah etika Islam, termasuk etika di dalam bermedia sosial. Jadi gara-gara itu ya mohon maaf bisa di meja hijaukan, dan itu banyak terjadi. Jadi makanya kita harus tetap memilih konten yang tepat ya, memilih sesuatu yang pas, itu penting. Mungkin itu beberapa hal, sebenarnya masih banyak ini, tapi saya pikir ini 12:30, nanti masih ada waktu untuk kita berbincang-bincang. Mungkin silahkan. Ya ini kita sama-sama, kami juga butuh informasi dari panjenengan, jadi tidak sepihak.